Soal bersama kami mengibaratkan saham, tidak ada tandingannya umat Islam, dan menempati sejak dulu 90% dari umat Islam. Dan kalau memang jujur menceritakannya, sebagian saudara-saudara kita yang lebih kurang dari 10% beragama lain, karena seagama dengan beribadah dan ada banyak sekuler pula di dalamnya, sangat sedikit dari saudara kita. Tadi tidak lama yang semangat keislaman, semangat kenegaraan berbangsa dan bernegara umat Islam sudah diperlihatkan dengan sempurna. Saya dalam memperingatinya itu dia seringkali sepertinya kurang pas. Beberapa tahun yang lalu ketika memperingati betul-betul dikenal jejak hikam, jejak nampak tidas berjuang-juang itu. Sekarang ini jangankan itu, malah ada peringatan hanya dengan kurang-kurang. Misalnya pengibaran bendera, ada tarian-tarian yang menjijikan, dan yang menari itu mengaku diri negarawan, padahal tidak terjadi. Ini yang terjadi. Bahwa pada alinea ketiga Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan diperlukan keinginan luhur dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini kami menyatakan itu luar biasa. Ridho barokah Allah menyertai perjuangan kita. Dan yang berjuang itu kita dari 9 lebih kita, orang tua kita, luhur kita, suhada-suhada bangsa. Dan ternyata dalam buku pahlawan itu kalau dianalisis dengan sempurna dan jujur, 57% diantaranya dari Sumatera Barat kita ini, dan sekian persen lagi beberapa provinsi di sekitar kita, sedikit sekali dari yang lain. Sekali lagi tidak mengapa, tapi yang penting memperingati 79 tahun selain mengenang suhada para leluhur bangsa, kita lanjutkan perjuangan mereka dengan penuh semangat keimanan dan ketakwaan. Sebenarnya ada ayat-ayat yang sering dibaca oleh Bapak dan saudara-saudara ketika kemerdekaan ini berlangsung, mengenang jasa pahlawan, mengisi kemerdekaan dalam surat Al-A'raf ayat 79. Walaupun ahlul Qur'an amanu wattaqaw lafatahna alaihim bi hakim membatasi. Kalau itu yang kita baca luar biasa penjelasan, dan makan waktu tidak bisa sebentar, hanya resume saja. Tapi kita coba dari dalam salah satu rukun khutbah kita baca 2 ayat Allah, 2 firman Allah. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 9, dan yang kedua surat Al-Qasas ayat 77. Ada tautan, sangat erat tautannya dalam 2 ayat. Tapi yakin di antara kita banyak yang paham ayat ini, dan hal ini sebagai belakang dari buat kita. Pertama, hendaklah setiap masing-masing kita tanpa kecuali merasa khawatir, merasa takut kalau sepeninggal mereka tampil anak cucu yang lemah, zuriyah diam, dhaif. Karena banyaknya yang lemah itu diam. Zuriyah bisa terjemahnya anak cucu.
generasi muda, angkatan muda kita. Lemah apa ini? Ya lemah ekonomi. Dalam masa penjajahan memang kita lah yang paling lemah perekonomian. Kita umat Islam, pemilik, pewaris negeri ini. Yang kaya penjajahan nomor 2-nya ras Cina. Karena mereka bukan dekatan siapapun penjajahan, bahkan siapapun penguasanya, mereka berdekatan luar biasa. Yang didekati itu memang butuh pula isi dari pendekatan itu. Nah, kemudian Asia Timur lainnya, abang kita tingkatnya keempat sebagai anak bangsa. Padahal itu memiliki kita berjuang anak cucu kita memang dan itu sangat juga. Itulah seorang masa penjajahan. Penjajahan itu luar biasa, membodoh kita, menguras hasil kekayaan negara kita di bawahnya ke negara. Sekarang itu tidak ada beda. Setelah 79 tahun lagi, kekayaan kita beralaskan model-model oleh strategis nasional. Maka kita tahu rampas awal sama penjajahan. Tidak usah pura-pura dan pinang dari bumi makan kerupuk. Menteri juga ikut makan kerupuk. Riwayat awal dari naik Batang Pinang memanjat Batang Pinang ada hadiah di sana. Masalah Belanda menyediakan kopi, gula, di atas beras. Waktu itu tidak ada sumber pipa kali. Kalau ada sumber pipa pasti ditontonnya anak-anak orang Islam, anak-anak negeri, anak jajahan berebut di atas. Mereka ketawa-ketawa karena memang yang berebut butuh yang dianggap itu. Ini yang dilestarikan setiap peringatan 12 Agustus. Masya Allah. Dan yang dilestarikan meminta-minta di jalan. Lorong-lorong kecil ditutup dengan tanah liat atau tanah biasa. Hujan sore menyebar bau yang tidak sempurna dan penyakit debu. Dilarang bagaimana? Katanya memperingati, membantu pentasnya 11 Agustusan. Katanya menjadi rokok. Masalah. Kemudian setiap keluarga didatangi oleh yang mendatangi kepanitiaan, muat keluarga-keluarga itu bantuan memperingati kemerdekaan bersama. Kenapa mereka tidak ada artinya bersama? Ini suatu yang tidak ada apa-apa. Ini juga mengingatkan kita kepada Kaisar Jepang. Kita bersihkan tahun berapa siapa, tapi yang jelas ketika transisi bom Hiroshima dan Nagasaki berlalu, jadi katakan sekitar 5 atau 10 tahun sesudah itu, tahun 20-an, apa permintaannya kepada rakyat Jepang? Tolong guru-guru yang memang mempunyai sifat guru, berilmu, punya karakter, bisa membangun bangsa ini, didik anak-anak di seluruh pelosok Jepang ini luar biasa. Tidak sampai 15 tahun setelah itu, tahun 70-an, pintar-pintar dari generasi Jepang yang dikalahkan dalam perang dunia kedua itu. 5 tahun sesudah kepintaran ini dimiliki, anak-anak Jepang dan bangsa Jepang merajai produksi apa saja yang dimiliki, kenal di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, Afrika, ternyata menjadi Jepang. Dan sebelum itu pun Jepang dan akhirnya Jepang.
Berbandingkan juga beberapa negara lain di Eropa. Di negara Eropa itu tidak semua juga yang hebat, tetapi semangat yang Jepang miliki mereka tiru. Dan tahun 92 memang Jepang merajai perekonomian, industri di kaum lemah. Dan kita tahu Malaysia yang kemerdekaannya baru dia rebut 31 Agustus tahun 57. Setelah selesai transisi sana, mereka meminta guru dari Indonesia supaya pendidikan di Malaysia itu tata rapi yang baik. Kita punya orang yang bersifat keguruan, punya kapabilitas, punya akhlak, moral, dan pengetahuan, semua guru, karena dilatih. Ada guru, ada ilmu jiwa, ada ilmu perkembangan, ada itu semua. Tapi gaji guru sampai puluhan tahun tidak diperhatikan dengan baik. Masya Allah. Dan sampai sekarang guru yang berbid bolehlah berbeda, walaupun pemotongan masih banyak. Nah, guru-guru yang belum berbeda, tapi mereka tersebar di semua lapisan sekolah dan segala tingkatan. Sayang, perolehan gajinya tidak mencukupi dan gaji makan, pengganti pakaian hariannya saya payah. Ini yang 79 tahun merdeka. Dalam sejarah disebutkan kemerdekaan itu adalah hak sebab setiap bangsa. Sudah kita miliki, sudah hak kita itu sudah kita peroleh. Dan kemerdekaan itu menyebabkan itu sebagai jembatan emas. Semua penduduk yang merdeka itu berhak mengurusi diri sendiri, mengatur APBD-nya, berbuat untuk kemajuan negara. Pas ketika menata dan mengaturnya, suara-suara rakyat hilang. Suara-suara yang berjasa itu hilang, seperti dihilangkan oleh orang yang mempunyai jabatan ketika itu. Masya Allah. Jadi tahu tanda dari surat An-Nisa ayat 9. Generasi esok harus lebih baik dari yang sudah lewat. Pendidikannya, imannya, ekonomi, kesejahteraan atau kesehatannya, seluruhnya harus lebih baik. Diperhatikan. Terutama saya perhatikan, kalau memang tidak pemimpin, tidak pemerintah, si yang mempunyai generasi muda ini, tentu si ayah, si mama, pemimpin kaum. Jangan pernah ada anak kita yang tidak sekolah saat-saat. Jangan pernah yang tidak sekolah, yang tidak punya akhlak yang baik, yang tidak pandai baca Quran, anak orang Islam. Tidak bisa kita biarkan sekolah saja sekarang. Orang pada sibuk dengan tugas, orang pada sibuk dengan mengejar karirnya dan segala macam. Karena tertinggal yang kita harapkan di sekolah itu dibentuk anak-anak kita tidak terbentuk. Nah, ini yang kita hendaki pertukaran kepemimpinan pada tahun ini. Tapi kelihatannya itu tidak juga. Sehingga masih kita tahan pemerintahan. Maka itu kaitannya lagi kepada firman Allah surat Al-Qasas ayat 77. Carilah olehmu bekal berbahagia di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah melupakan bagianmu di dunia. Jadi seringkali dibicarakan, tapi ini juga oleh kami seimbang dunia dan akhirat. Sebenarnya tidak seimbang. Mesti dahulukan
lebihkan perbuatan pencahayaan itu akhirat ini, karena akhirat itu lebih lama dan ditentukan dengan amalan kita sekarang. Tidak perlu contoh jauh-jauh. Setinggi apa sekolah yang kita bersyukur ya, anak-anak kita atau anak kita berhasil sesuai dengan targetnya di sekolah apa saja mereka dapat, kita bahagia ikut menyaksikan masuk wisuda, ikut syukuran bagus. Tapi begitu kita mati, ada mereka karena hanya pengetahuan umum yang dibedakan, hanya mengejar dunia, program target dunia kerja di perusahaan yang semua programnya menguntungkan, lalu di depannya. Tapi ketika ayahnya yang menyekolahnya itu meninggal, mendoakannya jamaah, mensuratkannya imam jamaah, baca Quran dan ini orang tua yang paling malang dan sial dalam kehidupan. Dan sudah bukan akhirnya bisa. Kita ini semua tanpa kecuali hati dan keluarga dan kita semua. Sudahkah persiapan akhirat itu ada? Persiapan akhirat tidak perlu mahal-mahal ya. Pandai baca Quran dengan baik, pelihara sholat dengan baik. Kalau ada rezeki, perhatikan saudara, teman, tetangga yang lebih membutuhkan dari kita, bantu menurut kemampuan dia. Islam, saudara sudah menanti kita. Ini enggak, karena disebutkan tegur sama dengan tetangga juga deh. Jangan membantu. Jam 6:30 sudah jam, karena jam 7:10 sudah absen. Lalu pulangnya jam 4 macet, tiba di rumah jam 6. Berkeluarga, berfamilia, pergi ke masjid, ikut jemaah, ikut wiridan. Apa persiapan kita untuk negara? Sampai di situ sebenarnya peringatan 79 tahun kemerdekaan kita 17 Agustus ini. Kalau hanya model-model yang sekarang, pura-pura, setan yang senang. Nah, inilah berubah kita. Tentu bicara soal hari ulang tahun kemerdekaan, banyak yang perlu dibaca. Tapi saya pun tidak banyak, hanya terlalu orang memperingatinya dengan cara sepertinya banyak yang tidak sesuai lagi dengan cara memperingati 17 Agustusan ketika orang-orang kita masih hidup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun al-hadirin, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ibadah. Qala Allah ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala
sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna